ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah pertemuan pertama kita di Masjid Asy-Syakirin di Citerep yang sebelumnya hampir saya diundang juga ke sini tapi belum sempat, dan kali ini alhamdulillah kita ketemu, yang mana kita diamanatkan untuk membahas suatu tema yang insyaallah Anda pilihkan, tema tentang zuhud. Apa yang membuat kita menjadi zuhud? Ya, karena keterlambatan tadi, maka mungkin untuk muqaddimah kita ringkas saja, melainkan langsung menuju ke apa yang insyaallah akan kita gapai faedahnya di majelis ini insyaallah. Orang yang berakal itu orang yang mengetahui hakikat akan dunia ini, sehingga dia bersikap zuhud terhadap dunia dan mengenal akhirat, hakikat akhirat, sehingga dia mengutamakan akhirat. Jadi orang yang berakal secara syar'i adalah orang yang mengenal dua hal, yaitu mengenal hakikat dunia sehingga dia zuhud padanya, dan yang kedua dia mengenal hakikat akhirat sehingga dia mengutamakannya. Ya, jadi dua ini, kenal dua hal, kenal hakikat dari dunia, benar-benar kenal hakikat dunia itu, sejatinya tuh di dunia apa dia kenal. Karena dia kenal bagaimana dunia itu sejatinya, maka dia bersikap zuhud terhadap dunia itu. Nah kemudian karena dia kenal akhirat dan sejatinya bagaimana akhirat itu, maka dia mengincarnya, maka dia mengutamakannya. Ini baru orang yang berakal. Orang yang berakal secara syar'i. Kalau akal dalam artian modal manusia dengan akal normal, dengan akal kemakhlukannya, semua dari kita berakal semua. Manusia pun semaksiat apapun dia punya akal, tetapi maksud dari akal di sini adalah akal yang dipertimbangkan dalam syariat, akal yang punya efek baik di akhirat, itu yang dimaksud. Adapun kalau manusia pada umumnya semuanya berakal, tapi akal banyak dari manusia itu seperti tidak ada gunanya ketika mereka tidak mengenal hakikat dari dunia dan tidak mengenal hakikat dari akhirat. Orang-orang yang tampak sukses di dunia ini dengan gelimangnya harta mereka, dengan segudang prestasi mereka, dengan kemuliaan prestige yang mereka dapat di dunia ini, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu mengenal yang zahir saja di dunia, kulitnya dunia doang yang mereka tahu. Ya'lamun, mereka mengilmu, iya, tapi zahiran minal hayatid dunya, kulit dari kehidupan dunia. Kalau misalnya antum lihat para inventor, para penemu, para kreator ya, yang membuat ini, membuat itu dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya itu,
Itu detail, mendalam, sehingga bisa membuat ini, membuat itu. Tapi itu hanyalah kulit dari dunia saja. Mereka tidak mengenal hakikat dari dunia. Kalau kita lihat juga orang-orang yang punya prestasi di olahraga, bisa gocek bola, bisa nimang-nimang bola, bisa melakukan apapun dengan bola, bisa tendangan pisang, melengkung, ini itu. Skill yang luar biasa. Latihan sekian jam per hari dengan teknologi dan juga seperti sungguh-sungguh banget, sungguh-sungguh. Yang sepak bola kita mungkin jauh ketinggalan misalnya. Tapi itu kan semua, sehebat apapun, sedahsyat apapun prestasi dunia mereka, itu hanyalah zahira minal hayati dunia, kata Allah. Yaitu yang kulitnya dari dunia itu. Mereka enggak mengenal hakikatnya. Yang kulit ini memperdaya manusia. Kalau tahu hakikatnya, mereka enggak bakal ngejar-ngejar kulit dan isinya. Nah di sini jemaah sekalian, maka ketika kita lihat siapa yang membuat YouTube, siapa yang membuat Facebook dan seterusnya, yang membuat platform media sosial, apakah ada di antara mereka Muslim? Enggak ada. Teknologi yang seperti ini, subhanallah. Siapa yang betul-betul membuat AI misalnya dengan segala modelnya, bukan Muslim. Lalu apakah kita harus minder gitu? Kita terbelakang, kita nggak bisa meng-create atau mengadakan teknologi seperti ini. Lah. Justru Allah Ta'ala memberikan rahmat pada kaum muslimin. Dan ini semua ada hikmahnya. Kenapa hal-hal yang sangat bermanfaat ini bukan muslim yang menginvent, bukan muslim yang mengadakannya. Melainkan muslim menikmatinya dan kadang-kadang membayar untuk menikmatinya. Taib. Kenapa? Seandainya nih seorang muslim dan corporation ini muslim semua yang membuat YouTube misalnya. Di YouTube sekarang banyak maksiat ya? Banyak. Dari apapun jenis maksiatnya itu. Begitu juga di media sosial, Facebook, Instagram dan seterusnya, Thread. Banyak maksiat, banyak sekali. TikTok, banyak maksiat, banyak sekali. Seandainya inventor atau kreatornya seorang muslim, berapa dosa yang dia dapat? Berarti Allah Ta'ala lindungi muslimin dari hal seperti ini. Cuman ya sebagai usernya kemudian, penggunanya, bukan kreatornya. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Jadi ketika kita tidak, itu bukan karena kita tidak mau maju atau terbelakang atau bagaimana, melainkan karena kita tuh tahu dunia kayak gini. Mau sedahsyat apapun kita membuat suatu invention atau suatu hal penemuan di alam dunia ini, toh nanti juga mati juga kita. Kalau penemuan tersebut justru dimanfaatkan oleh orang jahat, bisa aja kita kena dosa. Tapi bukan kita yang menciptakan, bukan kita yang mengadakan. Walillahil hamd. Kita hanya menggunakan dan wajib untuk menggunakan untuk sesuatu yang mubah atau sesuatu yang sunnah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita menuju ke apa itu zuhud. Apa itu zuhud? Beberapa definisi dari para ulama zuhud itu ada beberapa definisi. Yang pertama di antaranya kata para ulama, sebagian ulama, istisgharud dunya wa ihtiqaruha. Istisgharud dunya wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dunia dan menganggap ringan dunia itu. Hakir, ringan, enggak gede, enggak besar, menganggap kecil. Ini namanya istisghar dunia wa ihtiqaruha, ini zuhud. Menganggap dunia ini kecil. Dunia itu bukan bumi. Ya, bumi itu enggak kecil, gede. Maksudnya dunia ini adalah kehidupan dunia ini serta fitur-fitur murni dunia ini. Itu yang maksud kecil. Fitur-fitur keduniaan, fitur-fitur kehidupan dunia ini kecil. Kecil karena bandingannya adalah akhirat, nggak ada apa-apa dunia ini. Ini baru disebut zuhud. Nah, hal seperti ini ada di mana? Di hati. Anggapan ini ada di mana? Ada di hati. Istisghar dunya wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dunia ini, yaitu kehidupan dunia ini dan fitur-fitur duniawi yang ada padanya, itu kecil. Tayyib. Apakah bertabrakan dengan firman Allah Azza wa Jalla?
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth di surat Al-Imran. Dihiasi untuk manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat dari nisa, perempuan, al-banin, anak-anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang begitu banyaknya. Manusia itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dihiasi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kecintaan terhadap ada bagian dan fitur-fitur dunia ini. Baik, sekarang apakah ini bertabrakan? Allah Ta'ala ciptakan pada hati kita semua kesukaan terhadap bagian-bagian dunia ini, oke? Itu harus diakui ada. Tapi juga kita mestinya zuhud. Mestinya kita zuhud. Dan zuhud itu menganggap kecilnya bagian dunia ini. Apakah ini bertabrakan antara dimodalkan suka akan bagian dunia dengan menganggap kecilnya dunia? Tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan. Manusia suka ketika misal diberi kendaraan, dikasih motor, suka nggak? Suka, apalagi itu motor yang memang ya dia suka sejak lama. Itu sesuatu yang wajar, dari segi senangnya wajar, sukanya wajar. Manusia diberi misalnya 1 gram emas, itu aja dah. Atau 5 gram emas, suka nggak? Suka. Manusia dikasih misalnya gaji, antum misalnya dapat gaji 20 juta per bulan, suka nggak? Nggak ada yang segitu ya, jangan-jangan. Kasihan sekali ya. Suka nggak? Suka lah. Siapa yang nggak suka? Ada nggak di antara antum udah kerja kemudian dikasih gaji 20 juta per bulan dan memang itu hak antum terus antum tolak? Ada nggak di antara antum kayak itu? Nggak bakal ada. Tetapi antara sukanya ini yang memang itu udah tabiat yang Allah Ta'ala watakkan pada manusia dengan zuhud itu tidak bertabrakan. Karena suka di sini suka secara fitrah tabiat manusia wajar, tetapi dia tidak sampai level mencintai begitu, mencintai sebegitunya. Dia hanya yang saya suka ini adalah sesuatu yang sebenarnya kecil. Karena tetap dia suka dengan apa bagian dari dunia ini, karena itu wataknya, tabiatnya, tapi dia tetap menganggap bahwasanya akhirat jauh lebih afdal daripada ini. Dia tidak bisa menghilangkan rasa sukanya kepada dunia ini. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Orang ya zuhud dan ketika dia memakai baju yang bagus, ya, ketika buat sholat baju bagus itu, seneng nggak dia? Seneng. Ketika kemudian rumahnya baru dicat misalnya, seneng nggak? Seneng. Ketika kebunnya dibersihkan, diberesin dan diperbaiki, seneng nggak? Seneng lah. Ini tabiat manusia wajar. Tetapi ketika dia menjadikan kesenangan ini sebagai sesuatu yang dia tumpu dari harapan, cinta dan rasa khawatir ke situ, maka ini menjadi cinta dunia, berkegantungan akannya, seolah-olah tidak bisa hidup kecuali dengannya. Maka ini mulai levelnya udah level cinta dunia dan tidak zuhud lagi. Jadi ketika kita menyukai sesuatu namun kita masih menganggap sesuatu itu kecil dibandingkan akhirat, maka itu masih bisa disebut masih zuhud. Kemudian definisi kedua dari zuhud, ikhwan. Ada hal lain dari zuhud. Berbeda definisinya dengan yang pertama. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat akhirat. Subhanallah, ini tidak ringan. Meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ini disebut zuhud. Meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, walaupun perkara itu mubah, dia tinggalkan karena ini enggak ada manfaatnya untuk akhirat. Dan ini tidak ringan. Maka sebagian ulama mengatakan untuk level yang zuhud versi ini, itu level ini tidak wajib untuk semuanya. Karena level ini meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat, otomatis yang mubah pun ditinggalkan. Sementara meninggalkan yang mubah tidak wajib. Meninggalkan yang mubah tidak wajib. Ya begitu. Misal antum belajar biologi. Dan kenapa antum belajar gini? Enggak, gue suka aja gitu kata antum. Gue suka aja. Ya, suka ngeliat tumbuhan, tanaman, binatang, suka aja.
Terus ditanya, ada nggak niatan antum belajar biologi ini untuk akhirat antum? Kata antum, ya nggak ada sih, namanya hobi kan. Maka ini kalau pakai level definisi ini disebut zuhud nggak orang ini? Enggak, karena dia nggak meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat, gitu loh. Nah, makanya kita nggak bisa mewajibkan ini untuk semua orang. Setiap dari kita ya punya kesalahan, pernah maksiat. Tapi setiap dari kita mesti ada beberapa perkara boleh dalam syariat yang suka kita lakukan. Apapun itu, sebutkan saja di hati masing-masing. Mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, tapi tidak haram juga, gitu loh. Ya kayak belajar ilmu-ilmu dunia tadi. Antum buat kerja juga nggak dapat, buat akhirat juga antum nggak niatin. Maka ini berarti orang ini belum sampai level zuhud versi definisi ini. Tapi sebenarnya bisa Pak, kalau misalnya perkara mubah antum niatin buat akhirat, bisa. Misal tadi belajar biologi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat Allah dengan mempelajari tentang dedaunan satu pohon pisang itu mungkin antum bisa mempelajari banyak hal dari situ kan. Tentang kekuasaan Allah di pohon pisang itu tuh. Ya, jadi karena di situ ada pohon pisang, makanya saya sebut. Coba kalau rambutan saya minta hasilnya. Ya itu, satu pohon pisang itu, bagaimana tunasnya? Pisang sendiri kan ada beragam macam. Ada pisang ini, pisang itu dan seterusnya. Dengan segala macam itu, masing-masing ada perbedaan juga. Mungkin di bentuk tunasnya ada sedikit berbeda, daunnya ada sedikit berbeda, buahnya ada sedikit berbeda dari segi rasa, bentuk sedikit berbeda dan seterusnya. Ya subhanallah, kalau misal antum pelajari satu model pohon pisang itu atau pohon pisang dengan segala jenisnya, dengan segala macamnya, terus antum menerapkan pemahaman tauhid rububiyah terhadap hal ini, bahwasanya setiap detail dari semua, dari ujung daun sampai tunas itu semua diatur oleh Allah, maka yang tadinya cuma mubah maka menjadi bermanfaat untuk akhirat enggak bermanfaat. Kalau misalnya kita dari tidak zuhud, yaitu melakukan hal yang mubah bukan buat akhirat, kita ubah menuju akhirat, maka di sini mulai levelnya level zuhud. Level, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Nggak semua orang. Kalau antum lihat para saintis jemaah, para ahli sains, mereka mempelajari astronomi, mereka mencari tentang benda-benda antariksa, atau mempelajari sampai debu aja dipelajari dengan mikroskop, diteliti. Ini orang-orang geologi, debu, batu, itu diteliti, goa diteliti. Tapi betapa jutaan orang pakar saintis dari dulu sampai sekarang, sebagian besarnya itu tidak ada di mereka yang lebih dekat ke Allah dengan gejala-gejala alam yang tampak sekali ayat-ayat Allah di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa zuhud sesuatu yang mahal. Zuhud sesuatu yang mahal. Apalagi untuk orang Nasrani atau orang kafir, nggak bakal mereka bisa dapat hal seperti ini. Juga ada definisi lain tentang zuhud. Ini yang nomor 3, yaitu membiarkan dunia di genggaman, tapi tidak sampai ke perasaan, tidak sampai ke hati. Jadi membiarkan dunia di genggaman dan tidak sampai ke perasaan, nggak sampai ke hati, sehingga membuat kehilangan suatu bagian dari dunia itu tidak baper dia. Karena yang luput dari dunia dari tangannya, dunia yang luput dari tangannya itu karena tidak sampai ke hati, maka tidak sampai kepikiran sebegitunya. Udah selesai. Ya. Adapun orang yang sampai ke hati, maka ini tentu tidak zuhud dan ini disebut cinta dunia. Definisi ketiga ini definisi yang wajib. Zuhud yang versi wajib, yaitu jangan sampai antum jadikan dunia di hati antum. Ini wajib. Jangan haram seseorang untuk menjadikan dunia di hatinya. Ya, sehingga apa yang dia dapatin itu benar-benar apa yang dia masukkan ke hatinya. Sehingga kalau kehilangan akannya, maka dia akan kebingungan sebingung-bingungnya. Maka ini berarti tidak zuhud dan ini adalah perkara haram. Jadi ini beda-beda tadi. Yang pertama, versi pertama apa? Menganggap kecilnya dunia. Menganggap kecilnya dunia. Ini bisa sunnah, bisa wajib. Kemudian yang versi kedua,
meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau misalnya yang tidak bermanfaat ini sesuatu yang haram, maka meninggalkannya wajib. Kalau yang tidak bermanfaat ini sesuatu yang mubah, seperti main game yang mubah, maka ini sunnah untuk meninggalkannya. Dianjurkan meninggalkannya, tapi tidak wajib, karena pada asalnya mubah. Adapun definisi yang ketiga yaitu dunia silahkan di genggaman, tapi jangan sampai ke perasaan, sampai ke hati, jangan. Maka ini wajib. Itu kalau memang dunia di genggaman ya. Kalau dunia nggak dapat, ngapain dimasukin ke perasaan? Ada loh orang dunia nggak punya, tapi dimasukin ke hati. Jadi level ketiga, yang model ketiga ini, orang fakir pun bisa melanggar prinsip zuhud. Ya, ada orang kaya, dunia di genggamannya, tapi nggak sampai hatinya. Ada orang miskin, lah dunia nggak punya, tapi hatinya penuh dengan dunia. Banyak itu. Ya. Dan subhanallah dengan ada media sosial sekarang, itu benar-benar ya, candu akan dunia, candu akan komentar dan semitarannya, candu akan popularitas itu merebak. Misal di Instagram atau di YouTube atau di Facebook membuat akun dan mempopulerkan hubungan dia dengan istrinya, candaan dia dengan istrinya, terus anak-anaknya juga diliput. Dan itu kan mengundang banyak penonton. Iya Pak, kalau antum punya bayi, punya istri, lucu-lucuan aja gitu, sekali aja iseng, banyak yang nonton. Oh ternyata asik nih kok gini, nanti bikin lagi konten berikutnya. Lama-lama kontennya menuju ke seksual atau hal yang sifatnya menuju birahilah gitu. Itu makin banyak yang nonton. Istri dipasang, istri dipajang begitu aja, udah kayak milik umat. Jadi semuanya boleh ngelihat, walaupun mungkin pakai jilbab. Ya subhanallah. Maka lihat, kenapa orang-orang melakukan seperti ini? Ini haram, jelas haram. Kenapa mereka rela melakukan seperti ini? Karena mencari fulus, dapat gaji dari Facebook, dapat gaji dari Google dan semisalnya. Kenapa begitu? Karena apa yang dicari? Fulus, dan itu bagian dari maksud dunia. Zuhud gak ini? Jauh dari kata zuhud. Jauh, apalagi zuhud yang model kedua, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Yang mubah aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Baik, kita menuju ke beberapa poin yang perlu kita kumpulkan poin-poin ini agar menopang atau agar membantu kita supaya zuhud. Ada beberapa mindset, ada beberapa poin yang membuat kita terbantukan agar zuhud. Sebagian poin ini kita langsung sebutkan ayat. Sebagian poin berupa ayat-ayat supaya ambil masing-masing ibrah dari ayat itu. Kita mulai dari poin pertama. Ada di surat At-Taghabun ayat 3 dan surat Al-Mulk ayat 15. Poin pertama ini At-Taghabun ayat 3, Al-Mulk ayat 15. Ini membantu kita zuhud gini nih. At-Taghabun ayat 3, gimana kata Allah? Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Syahidnya, titiknya di kalimat wa ilaihil masir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, benar, nyata. Dan ada tujuan yang baik, ada tujuan yang nyata. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Ta'ala membentuk kalian, dan Allah Ta'ala kemudian memperbagus bentuk-bentuk kalian semua. Apa kata Allah berikutnya? Wa ilaihil masir. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Kalimatnya, dan kepada Allah lah tempat kembali. Di sini Allah menciptakan langit dengan kemenggahan yang seperti tidak ada batasnya. Allah menciptakan bumi
dengan segala fasilitas dan fitur yang ada di bumi ini, semuanya Allah ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan kalian wahai manusia, semuanya. Dan Allah Ta'ala memperbagus bentuk-bentuk rupa kalian. Manusia itu banyak yang berbangga dengan bentuk dan rupa dia. Banyak yang berbangga dengan perhiasan dia. Tapi ingat, wa ilaihil masir. Apa artinya? Dan kepadanya lah semua akan kembali. Jangan dilewatin gitu aja kalimat ini. Orang-orang yang misalnya dia banyak tampil atau banyak memperlihatkan kecantikannya, ketampanannya, kemewahannya dari bagian dunia ini, yang mana kemewahan Anda apapun itu, baik yang dipakai, dipasang atau ditempati dari rumah atau dikendarai, semua itu unsurnya dari mana? Bumi. Semua itu ya. Pakaian, serat-seratnya dari bumi. Sebagian dari kekayuan atau dari kapas atau semisalnya. Dan itu semua dari bumi tumbuhnya. Kemudian cincin atau emas dan semisalnya dari mana? Tambang bumi. Kemudian permata dan seterusnya, hasil-hasil laut dari bumi semua. Batu-batu untuk dipasang sebagai rumah nantinya dari bumi semua. Allah ciptakan itu semua. Allah Ta'ala percantik bentuk kalian, perbagus bentuk kalian, rumah juga diperbagus. Tapi ingat, kalian semua bakal balik ke Allah. Dan baliknya itu bukan sebatas balik dah kayak pulang ke rumah gitu doang, melainkan akan ditanya tentang fitur dunia apa yang telah kamu nikmati. Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari nanti tentang nikmat ini yang membantu kita supaya zuhud. Yaitu apa? Ingat, kita bakal balik ke Allah. Itu. Dari poin pertama bisa dikatakan yang membuat kita zuhud adalah selalu ingat kita akan kembali ke Allah dan semua ini akan ditanya. Juga di surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Wah, nikmat. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi lakum buat kalian wahai manusia. Dzalul, tunduk bumi ini. Antum tanam tunas pisang, jadi pisang. Jadi pohon pisang. Antum tanam biji ini, jadi pohonnya. Jadi Allah tundukin tuh, seperti nurut sama manusia. Allah Ta'ala juga berikan fasilitas berupa jalan-jalan, silakan bikin jalan, silakan. Famshu fi manakibiha, maka silakan kalian jalan di jalan-jalan bumi ini, silakan. Diberi fasilitas oleh Allah. Silakan, mau pakai jalan tol silakan. Itu jalan buatan manusia tapi Allah takdirkan. Anak aja kesini tadi pakai jalan, masya Allah. Jalanannya itu, Anda belum pernah isi kajian lewat jalanannya itu salah dikit nyenggol rumah orang. Ya, subhanallah itu. Tadinya hampir belok di jalan besar, kirain di sini, ternyata jalan mau ke tol. Kan lucu kalau nggak jalan masuk tol motor lagi. Kemana tuh, ya kan? Ke Bogor dong, ya kan? Ya subhanallah, jalan setapak di desa-desa, bahkan jalan di antara petak-petak sawah. Silakan jalan. Fitur dari Allah, fasilitas dari Allah. Wa kulu min rizqih, dan makan oleh kalian dari sebagian dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Nikmat. Sebentar. Wa ilaihin nusyur. Tapi kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Coba. Ini bumi buat kita manusia. Jalanan, sok silakan jalan. Makanan, makan sok. Tapi ingat, ente bakal balik ke Allah. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira orang yang baru beli perhiasan? Silakan pakai. Gimana kira-kira orang yang bangun rumah? Bangun silakan. Asal ada duitnya bangun. Asal ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya tidur aja terus. Ya.
Gimana dengan orang yang dia mau beli handphone bagus? Silahkan. Mau apa yang mubah? Fadol, lakukan. Beli. Kalau salah duit, beli dengan cara yang halal. Silahkan. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Ente bakal dikumpulin menuju Allah. Ayo. Nah, kalau orang berpikir panjang ya, ini saya mau beli ini, tapi saya nanti bakal dikumpulkan nanti bersama semua orang. Saya akan ditanya. Nah, kira-kira dia pikir nih, ini buat apa nih sekarang nih barang ini? Nah, gitu. Kalau cuman buat songong-songongan, buat pamer-pameran doang, nggak zuhud, benar nggak zuhud. Begitu, ummahat sekalian, para bapak sekalian rahimakumullah. Itu pertama ya. Jadi pertama yaitu perhatikan bahwasanya kita akan kembali ke Allah dan segala nikmat ini akan kita diminta pertanggungjawaban akannya. Jadi dari kalimat terakhir ilahil masir, ilahin nusyur gitu. Dan ada zikir pagi petang yang semisal ini. Silakan, ada nggak yang bisa menjawab zikir pagi petang yang semisal ini? Ayo, sok, silakan. Dan paginya itu beda dengan yang sorenya, lafalnya. Silakan. Hah? Bisa nggak? Sampai jam 11 saya tungguin, ayo. Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Kalau asbahna berarti wa ilaihil nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaika wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nusyur masir. Ini yang membuat kita bisa zuhud. Perhatikan kalimat itu. Allahumma bika asbahna ya Allah. Ini pagi hari kami bersamamu ya Allah. Atau dengan sebab Engkau. Wa bika amsayna wa bika nahya, dengan sebab Engkau kami hidup. Wa bika namut, dengan sebab Engkau kami mati. Pagi hari wa ilaikan nusyur, dan kami akan dibangkitkan menuju Engkau. Apa hikmahnya kalau pagi-pagi wa ilaikan nusyur? Karena pagi-pagi itu kita habis dari dibangkitkan dari tidur. Dan manusia itu akan dibangkitkan dari kubur. Kemudian kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Karena apa? Kita akan kembali nanti di malam hari. Kembali apa? Kembali tidur. Kembali menuju kematian kecil. Itu faedahnya. Ya. Jadi kalimat ini di dalam zikir pagi petang atau zikir pagi petang ini antum baca sekarang makin mantap nih. Alhamdulillah dikasih tahu. Nah, kemudian ilaikal nusyur wa ilaikal masir. Setiap antum mengucapkan ini bukan hanya ingat kajian ini aja, enggak perlu ingat kajian ini, tapi ingat faedahnya aja. Bahwasanya di pagi hari antum mau aktivitas apa, ingat kita bakal dikumpulkan nanti ke Allah. Dan di malam hari sebelum terbenam matahari atau setelah maghrib kita baca ini misalnya, maka kita sebagaimana kita akan kembali ke kematian kecil yaitu tidur nanti, kita akan kembali ke Allah Azza wa Jalla dengan kematian yang besar yaitu mati. Itu yang membuat kita bisa zuhud. Dan itu satu poin. Poin kedua yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-14 sampai 16 yang membuat kita bisa zuhud. Al-Mu'minun ayat 14 sampai 16. Kalau yang nomor pertama tadi, ikhwan, lebih ke menikmati dunia dan ingat kembali ke Allah, itu nomor pertama. Nomor kedua agak beda. Mengamati kronologi kehidupan, proses penciptaan, kronologi kehidupan, kemudian ingat kematian. Di sini Al-Mu'minun 14 sampai 16. Kata Allah Azza wa Jalla,
thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Kata Allah yang maknanya, kemudian kami ciptakan dari setetes air mani itu ada 'alaqah, yaitu segumpal darah. Dari 'alaqah itu, segumpal darah, kami jadikan dia sebagai mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging itu kemudian kami ciptakan 'idham, yaitu tulang belulang. Fa kasawna al-'idhama lahma, dan kami bungkus tulang itu dengan daging. Kami bungkus tulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan dia menjadi makhluk, ya, manusia yang utuh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Tapi setelah kronologi itu, pelajari kronologi itu, kronologi kehidupan dan penciptaan. Apa habis itu? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu akan menjadi mayit. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian di hari kiamat akan dibangkitkan. 3 segmen. Segmen pertama dunia. Segmen kedua kematian, alam barzakh. Segmen ketiga alam akhirat. Supaya kita bisa zuhud, maka selalu ingat 3 segmen itu. Pertama dunia dengan segala kronologi yang bisa kita lihat sekarang. Kemudian segmen kedua alam kubur atau barzakh. Segmen ketiga alam akhirat. Jadi rihlah kita masih terlalu panjang untuk diceritakan. Antum usia berapa sekarang? 40 misalnya. Kronologi gimana? Ceritakan aja. Dulu antum balita gimana, di kota apa, di desa apa, kemudian remaja di mana sekolahnya, kuliahnya di mana, kemudian pertama nikah apa? Nikah pertama. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kalau ada nikah pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, misalnya nikah, kemudian punya anak. Coba timeline itu antum ingat-ingat deh. Kok tiba-tiba udah 40 tahun aja? Kok tiba-tiba udah keriput aja kan itu? Perasaan baru kemarin deh mandi di sungai sama teman-teman habis sekolah. Kok sekarang udah segini aja usia? Lihat. Segala penderitaan, segala kenikmatan, segala rasa dari usia orok sampai sekarang 40 tahun. Masih ada enggak dirasa kerasa enggak? Udah enggak kerasa ya kan? Hanya kenangan aja udah. Itu yang menunjukkan dunia ini cepat banget. Udah gitu umur kita terbatas. Kata Nabi antara 60 sampai 70. Maka warning ini, sebenarnya warning bukan hanya 60 doang. Yang 30 pun 20 pun tetap ada warning buat persiapan kematian. Udah balik. Tapi hati-hati, lebih ingat akhirat untuk yang usia 60 70. Cepet banget dia ini. Kronologi cepat dan ringkas. Setelah itu apa? Alam barzakh. Setelah itu alam akhirat. Coba zuhud dengan cara ini, yaitu meringkas kronologi dunia ternyata sebegitu cepatnya, dan kemudian kita masih ada tugas berikutnya, masih ada rihlah berikutnya, yaitu alam barzakh, kemudian alam akhirat. Allah Ta'ala simpelkan ini, Allah simpelkan. Summa, jadi ketika udah diciptakan bagus manusia utuh, kata Allah summa, kemudian innakum, sesungguhnya kalian, ditekani nama Allah, setelah itu lamayitun, pasti kalian akan menjadi mayit. Pasti itu. Jadi ingat mati alam barzakh ya. Summa, secepat itu, kemudian innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ya, jadi ingat kematian. Mirip nomor pertama, cuma nomor kedua ini ada sisi kronologi yang perlu antum jadikan timeline. Hidup di dunia kronologi ini. Ternyata secepat ini kita udah 40 tahun, kemudian kematian. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tips dari Nabi SAW. Untuk nomor 3 nih, ada tips dari Nabi. Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau beliau berkata, jadi Rasulullah SAW memegang tubuhku, ya, pundakku, memegang pundakku, ya. Kemudian berkata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'abiri sabilin. Nah, ini
Ini kuncinya yang ketiga nih dari Nabi SAW. Untuk zuhud, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah di dunia seolah-olah di dunia ini seolah-olah engkau adalah antara dua orang. Antum mau jadi yang mana? Satu gharib, stranger. Atau yang kedua, abir sabil, yaitu orang yang sekedar lewat, stranger atau passer. Mau jadi orang asing atau menjadi orang yang sekedar lewat, dipilih mau yang mana. Gharib, orang asing. Orang asing itu nggak bakal betah tinggal di tempat yang dia masih asing tentangnya. Antum kalau ngajak Anda nginep di masjid ini nggak mau. Kenapa gitu? Asing lah. Ini pertama kali naik sini. Ya, Ustaz. Nginep Ustaz di masjid ini Ustaz, asakirin. Lah kok antum ngajak nginep? Terus nanti nginep sama siapa? Anda tanya ke antum. Antum bilang sendiri Ustaz. Makin ngeselin orang. Antum mau ngeprank atau mau ngapain? Ya, sendiri Ustaz. Astagfirullahaladzim. Terus nanti di mana? Luas Ustaz. Gampang di sini bisa tidur. Ini orang ya kan. Kenapa antum ngundang Anda supaya nginep malam-malam di sini terus glosok gitu sendirian? Supaya antum tahu Ustaz betapa dunia ini asing. Anda bilang ke antum aja coba dulu. Gitu kan? Asing, gak enak Pak. Antum ke tempat asing gak enak. Dan ingat ketika antum ketika tempat asing, antum pulang kerja, antum pulang safar, coba ketika antum ke masjid. Ayo, rasain bersama ana. Kita safar, atau kita pulang kerja, atau kita pulang kajian jauh, terus di perjalanan pulang, kita itu dengar azan, terus ke masjid yang asing, di tempat yang asing. Oke? Kerasa nggak di sini di masjid kaum muslimin, saya sholat sama kaum muslimin, kerasa nggak ada kehangatan Islam di situ? Tapi antum nggak bakal lama di masjid itu, lewat doang soalnya, sholat doang. Kerasa nggak dengan asingnya daerah ini, saya tuh ada kerasa dekat sama Allah dengan sholat ini, dengan masjid ini. Dunia kayak gitu coba. Antum kayak lewat di tempat, dan nggak ada yang membuat hati antum tuh tenang kecuali apa-apa yang mendekatkan diri pada Allah. Begitu. Bukan meremehkan manusia awam, tapi kalau antum di tanah yang asing, nggak ada siapa-siapa yang antum kenal situ. Orang semua nggak dikenal, biasa aja udah, lewat aja. Tapi ketika ngeliat ada satu ikhwan sunnah gitu, wajahnya tuh memancarkan sunnah gitu, maksudnya berjenggot, pakai peci kayak biasa ikhwan sunnah, celana cingkrang, ya. Terus ngelihat antum, ada nggak seperti koneksi gitu ikhwan? Jujur nih, ya, jujur aja. Ada kan? Ada. Ya kan? Masya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak pernah lihat ya, di mana ya? Sama ada juga kayak pernah lihat antum di mana? Tapi nggak pernah ketemuan. Muka ikhwan sunnah rata-rata sama semua soalnya. Formatnya gitu, jenggot, cingkrang, nah gitu formatnya. Masya antum di mana? Gitu. Ada tinggal di sini. Antum orang asing lewat doang. Masya Allah, mampir ke rumah. Tapi sebelumnya antum dengerin radio apa? Mulai kau udah radio udah beda dah. Antum ngaji sama siapa? Mulai. Oh ngaji fulan. Waduh, afwan dah. Kita mungkin sampai sini aja lah ngobrolnya. Repot kalau udah kayak gitu. Subhanallah. Taib. Jadi ketika ada sesuatu yang kenapa antum melihat ikhwan sunnah atau melihat yang cadar atau kenapa tiba-tiba kok kayak ada kedekatan, ada sesuatu yang familiar? Karena simbol yang dia tampakkan ke antum itu adalah ibadah. Enggak? Itu yang membuat antum kayak familiar nih, kayak ada kesamaan kita menuju Allah Azza wa Jalla, menuju sunnah Nabi SAW, tauhid, gitu kan? Coba sekarang yang antum lewat di desa, terus antum lihat, bukan di desa deh, antum ke Perancis misalnya,
Terus ada yang jenggotan. Jenggotan. Tapi dia isbal, gombrong, bling-bling, hip hop. Ya. Kira-kira ada nggak koneksi sama antum? Padahal antum jenggotan, dia jenggotan. Bedanya antum jenggotan biasa aja, dia dikuncir 2. Kira-kira ada nggak koneksi sini? Nggak ada. Karena apa? Apa yang dia tampakkan itu nggak ada simbol sunnah, nggak ada lillahi ta'ala, nggak ada. Ini menunjukkan di seasingnya tempat apapun itu, kalau di situ antum mendapatkan suatu hal yang membuat antum dekat sama Allah, kerasa kayak nggak asing ini, kebaikan ini kayaknya. Gitu jemaah sekalian. Ya, kembali ke yang tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Jadilah antum di dunia ini kayak orang asing. Tapi seasing-asingnya kita sebagai orang asing di dunia ini, kita ngerasa nikmat ketika di keterasingan kita ditemani dengan hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka senikmat-nikmat pasangan hidup adalah pasangan hidup yang mendukung kita untuk dekat sama Allah. Ya enggak? Coba kalau misal pasangan hidup bidunita, na'udzubillah min dzalik. Setiap hari ada acara. Ya, suaminya ngorok di kasur, istrinya lagi joget dinikmati tubuhnya oleh banyak lagi mata-mata pria. Na'udzubillah min dzalik. Ini keterasingan di dalam keterasingan. Ya, enggak enak banget, enggak enak. Begitu ikhlas kalian. Jadi kalau misalnya kita di tempat asing, enggak ada yang bisa nemenin kita menuju Allah, coba antum cari cara supaya antum tetap dekat sama Allah. Maka tetap nikmat hidup ini. Begitu. Aw abiris sabil, atau sekedar lewat. Jadi yang ketiga tadi apa? Tips dari Nabi SAW supaya kita zuhud. Dunia ini cuman jadikan sebagai jembatan lewat aja, bukan sebagai tujuan. Jadikan dunia ini sebagai jembatan atau wasilah menuju akhirat, bukan sebagai tujuan. Kita cuma lewat doang. Kita sebagai orang asing. Nah, orang asing itu tidak akan mau nginep lama-lama di tempat keterasingan dia. Kalau antum punya istri, kemudian dia di daerah mana, apa dari kota apa, juga mertua antum di situ, itu masih bisa lah antum untuk bertambat di rumah mertua. Tapi beda dengan kota yang antum gak punya saudara siapa-siapa di situ. Rasnya beda, kedekatannya beda. Seperti itu jemaah sekalian, seperti orang asing di dunia ini. Tapi ingat, jangan sampai hadis ini membuat kita itu mengasingkan diri dari orang-orang. Enggak juga. Enggak beruzlah seperti orang sufi atau orang apa, terus bikin gubuk di tengah hutan, terus berkhulwat di situ, yaitu menyendiri di situ sambil nutup mata, sambil sila, tangannya gini. Antum ngapain yoga kayak gitu, ngapain? Di tengah hutan pula, kesurupan nanti, ya. Enggak seperti itu, enggak. Tapi kita tetap bergaul kepada orang-orang. Kita berikan kepada mereka akhlak yang terbaik yang kita mampu. Begitu, ikhwan. Yang keempat, di antara poin yang membuat kita zuhud, kita lihat taqarubul azman wa fawatul a'mar fi sur'atin ajibatin. Apa yang maksudnya? Dekatnya zaman, maksudnya waktu begitu cepat dan umur begitu banyak yang hilang. Cepatnya usia hilang, cepatnya zaman berubah gitu. Atau bahasain aja antum gimana? Taqarrubul azman itu waktu begitu dekat, waktunya dekat. Dan usia itu udah terlalu banyak yang lewat gitu loh. Itu harusnya buat kita zuhud itu. Kalau di zaman sekarang kerasa banget waktu itu cepat. Tiba-tiba udah duha aja, tiba-tiba udah jam 10:30 lewat aja, tiba-tiba subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah selesai itu. Lebih cepet aja. Nah, aja tadi di Masjid Al-Ikhlas, karena tidur. Udah jam 8 lewat. Ya. Terus melakukan ini itu, tiba-tiba udah jam 9 aja.
Terus kamar mandi bentar, tiba-tiba udah jam 9 lewat aja, udah jam berapa? Subhanallah, cepet banget. Jalanan sampai sini, tiba-tiba menghabiskan waktu udah 30 menit aja. Subhanallah, betapa cepatnya. Subhanallah. Padahal dulu waktu kita nggak ada internet ya, tahun 90-an, tahun 80-an, kayaknya waktu lama deh. Sekarang banyak kesibukan, banyak opsi, banyak model, kok jadi kayak cepat gitu. Karena apa? Penuh sekarang itu, apa-apa dapat, apa-apa penuh sekarang. Antum masih ingat gak waktu antum beli kredok ketoprak? Masih ingat Pak? Dulu di warung. Orang-orang dulu itu nggak ada handphone. Jadi apa-apa yang ada di depan dia diliatin. Masih ingat Pak waktu SD? Kerak telur sama teman-teman rame-rame beli. Itu dikerubutin itu tukang traktor. Semua sisi pergerakannya diamatin sama anak-anak ini. Udah kayak belajar tata boga itu diliatin. Dan liatinnya sambil mulut gak ketutup. Ngeces dikit. Itu zaman ketika itu. Zaman ketika kayak waktu tuh lama banget. Sekarang cepet banget. Tiba-tiba harga kontrakan naik, ya kan? Tuh, cepet banget itu. Tiba-tiba anak udah mau lulus SD aja. Perasaan kemarin masih nyeka ingus deh, sekarang udah lulus SD, tiba-tiba udah kuliah aja. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Zaman yang begitu cepat ini menunjukkan apa? Menunjukkan mati juga bakal cepat. Makanya fawatul a'mar, umur serasa udah banyak lewat, hilang begitu aja. Tiba-tiba udah 30 tahun, tiba-tiba udah 40 tahun. Coba kita lihat, berpikir, subhanallah. Dengan cepatnya zaman ini, harusnya kita berpikir nggak lama lagi kita ini. Itu yang membuat kita, lalu buat apa saya dunia ini jadikan sebagai tambatan hati saya, sementara dunia ini aja cepat meninggalin saya. Kita udah meninggalkan usia puluhan tahun. Itu semua waktu dan umur dunia. Kita udah meninggalkan dan mereka meninggalkan kita. Kalau kita mencita-citakan dunia, maka kita mencita-citakan sesuatu yang akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita mencita-citakan akhirat, maka kita menciptakan sesuatu yang pasti kita dapat insyaallah ta'ala. Taib. Yang kelima, yang membuat atau mendukung kita untuk zuhud, surat Yasin ayat 68, coba. Bisa tolong enggak dibacain? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ana minta tolong antum untuk bacain terjemahan jemaah. Tolong ada yang baca buka Al-Quran aplikasi tolong. Yasin 68. Yasin 68. Tolong bacain terjemahnya. Sebenarnya bisa sih di sini, cuman nggak mau, anak pengennya antum aja yang bacain. Ayo. Biar ada kehidupan. Kayaknya dari tadi antum hidupnya pas ketawa doang. Ayo, bacain. Ayo, fadhal mana? Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka mereka tidak memikirkan. Ya, jazakallah khair Pak. Makin panjang usia kita, makin cakep nggak? Insya Allah makin cakep, insya Allah. Sebagian bapak-bapak itu semakin tua semakin ganteng dong, beneran. Tapi gantengnya bukan ganteng polos, bukan wibawa gitu. Bawa gitu. Seperti antum-antum ini, masya Allah, ganteng-ganteng, masya Allah. Menurut yang mengatakan begitu, ya gitu. Nah, tapi kok kita sadarin, semakin berusia kita, maka semakin dikembalikan kepada penciptaan asalnya, yaitu tanah. Waktu kulit kita masih kenceng gitu, masih bagus, masih balita, masih agak jauh dengan warna tanah. Tapi titik-titik yang hadir di kulit kita, rona-ronanya, keriput-keriputnya,
mulai mengingatkan kita akan tanah sebenarnya. Mulai menua. Iya. Mulai menua. Mulai ada pembulian dari beberapa teman, cie yang mulai tua gitu ya. Mulai digituin. Ya. Mulai memperhatikan asam uratnya, kolesterolnya mulai. Mulai ada pantangan ini itu mulai. Ini namanya dha'ful quwa. Mulai kelemahan dari kekuatan tadi kuat, mulai lemah. Jadi wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan membalikannya dia dengan peringatan-peringatan ini menuju ke asal dia, yaitu tanah. Begitu. Apa enggak mikir gitu? Apalah yakin? Apakah mereka tidak berpikir? Tidak memikirkan hal itu? Maka Allah Ta'ala mempertanyakan orang-orang tua yang makin tua makin cinta dunia, dan itu banyak. Banyak orang mengira bahwasanya orang makin tua insya Allah makin taubat deh. Enggak semuanya. Betul, pasukan sholat subuh itu mereka, ya, yang usia tua, ya, ingat akhirat, masya Allah. Tapi ternyata dari orang-orang tua yang sholat subuh berjamaah di sekitaran warga ini, lebih banyak mana yang tidak sholat subuh berjamaah? Lebih banyak yang tidak. Tapi itu satu poin. Poin berikutnya, apakah ada orang-orang yang sudah berusia tua tapi masih kepikiran pengen ini pengen itu? Dunia masih banyak. Apalagi yang non muslim, ya, masih banyak. Berarti segala alamat dan tanda-tanda yang ada di kulitnya dan tubuhnya dari kekurangan itu tidak berefek pada hatinya. Padahal normalnya seseorang ketika udah berusia, udah mulai fungsi anggota tubuh sebagiannya itu mulai berkurang, mulai pantangan, mulai pegel-pegel, mulai nggak bisa lama diri, mulai mudah pusing, mulai mudah capek. Itu kan kalau udah kayak gitu udah nggak mikir lagi mau dapat apa dunia. Mulai mikir saya aja masih betah hidup gini aja udah bagus. Gitu. Ya, enggak ngejar lagi, dan ngeliat anak-anak muda yang ambisius itu cuma geleng-geleng. Nah. Lu enggak tahu aja apa gua rasain gitu. Kalau udah sampai umur saya bakal kerasa nak gitu. Tapi biarin aja, karena banyak orang tua ngeliat ya dulu gue juga gitu. Pas lagi muda ya gitu ambisius, ngejar pangkat, ngejar dunia. Baru ketika udah Allah kasih penyakit, Allah kasih ketidakmampuan dia untuk bergerak banyak, di situ dia mulai berpikir, gimana nanti saya dikubur ya? Nah gitu. Itu yang membuat kita semakin zuhud jemaah. Bahkan bukannya hanya yang tua, yang muda sekalipun jemaah. Yang muda sekalipun. Ya. Kira-kira antum menganggap anda muda nggak? Iya, insya Allah antum harus menganggap anda muda. Ya, misalnya. Misal ada bagian tubuh kita yang tidak berfungsi seperti dulu kala. Ya, entah karena kecelakaan, entah karena penyakit dalam, dan seterusnya. Enggak kayak dulu. Kata mereka, orang yang udah pernah dioperasi, dianestesi, ya, dibius ya, dengan yang belum, itu ada perbedaan nantinya. Pasti ada bagian tubuh yang terkurangi gitu loh, fungsinya sedikit ya, tergantung anestesinya gitu. Itu kerasa bagi orang-orang yang pernah mengalaminya. Di situ harusnya ambil ibrah. Ya, ternyata nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu tidak selamanya, dan akan ada kekurangannya juga nantinya proses-proses. Iya. Anda pribadi merasakan itu, ikhwan. Ini tangan kanan ini udah bagus, bergerak normal bagus, tapi jangan kira bahwa saya ini sempurna kayak sebelumnya. Ya. Melainkan masih ada kekurangan. Karena sampai sekarang belum bisa naik motor dengan normal, nggak bisa, belum bisa. Dan bergerak pun masih ada perubahan, masih ada perbedaan dengan
dulu sebelum kecelakaan, sekitar hampir 3 bulan lalu. Karena ini kan patah tulang dua-duanya nih di sini. Patah tulang, patah tebu gitu. Patah tebu tahu nggak Pak? Patah tebu. Patah, kerak gitu. Coba gimana bunyinya gimana? Kerak gitu. Patah. Dua-duanya Pak. Patah pisah gitu dua-duanya. Dan kemudian nusuk keluar. Dioperasi. Dan di situ Anda merasakan, oke, misalnya tulang nyambung lagi nih, misalnya, insya Allah mudah-mudahan Anda belum lihat lagi dalamnya nih, belum ronsen lagi. Misal nyambung lagi nih, it will never be the same gitu loh. Nggak bakal sama dengan awal penciptaan, nggak bakal sama. Mau pakai dokter manapun, origin penciptaan yang awalnya Allah ciptain tetap jauh lebih afdal, lebih afdal. Ya, ini kerasa, ada bergerak berat. Ya, karena ada 2 pen di sini, dikasih pen. Di situ berpikir ya, kawan. Ini mana nggak ada cacat, maksudnya tidak ada penyakit dalam, nggak ada apa. Ini aja. Pertama kali Anda masuk rumah sakit untuk dirawat, ini. Di situ ngerasain subhanallah. Hendaknya manusia yang sering sakit, sering cek dokter itu, hendaknya berpikir untuk zuhud gitu loh. Ternyata kita baru dikasih kelemahan ini aja, itu udah banyak hal-hal yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang dan ini udah bagus banget ini, ya Pak. Gimana dengan teman-teman yang lain yang mungkin nasibnya lebih tidak baik lagi berani? Jadi apapun dari kecelakaan, kekurangan, penyakit, penuaan, itu semua peringatan. Bukan hanya uban doang yang kita jadikan peringatan. Apapun itu. Bahkan kita misal masih sempurna nih, tapi kemudian ngelihat ada orang yang nasibnya tidak sama dengan kita baiknya. Lagi sholat Allahu Akbar, pas ruku' antum lihat ada jemaah yang jempolnya nggak ada. Itu kira-kira antum ambil ibrah atau antum bully itu orang? Ambil ibrah lah maksud. Habis sholat, Pak maaf Pak, jempolnya kemana Pak? Kurang ajar nih orang gitu kan. Ambil ibrah lah, bukan malah ngebully. Ambil ibrah. Ini orang nikmat. Ini orang, iya bukan. Ini kita dapat nikmat. Ini orang ada kekurangan. Coba sekiranya kita di posisi dia. Ya gitu misalnya. Subhanallah. Juga poin berikutnya, itu yang kelima ya tadi ya. Yang keenam, mautul faja'ah wa su'ul khatimah. Kematian mendadak dan su'ul khatimah. Siapa yang mati mendadak? Bukan kita, bukan. Orang lain. Atau su'ul khatimah, semoga bukan kita, orang lain. Itu bisa menjadi trigger supaya kita zuhud. Coba yang mendadak, sesuatu yang mendadak faja'ah, tidak disangka-sangka, itu kerap kali lebih ngena di hati dibandingkan sesuatu yang sudah terprediksi. Mautul faja'ah, ikhwan. Kematian mendadak, tabrakan tiba-tiba, gempa tiba-tiba, orang lagi nyanyi mati langsung. Nauzubillah min dzalik. Di video tuh banyak loh kayak gitu nih, orang lagi nyanyi, lagi joget, mati tiba-tiba ambruk, bruk gitu. Mautul faja'ah, ngeri. Tapi ada juga mati mendadak yang bagus kelihatannya. Wallahu a'lam, semoga husnul khotimah ada. Belakangan ini kan ada tuh yang di mana? Nggak tahu di provinsi apa. Yang ustadznya lagi ngecek salah satu jemaah untuk sholat ya, praktekin sholat. Di Aceh atau di mana tuh? Entah di mana. Yang ada tahu infokan. Itu ternyata dikenal orang baik. Dan akhirnya semoga Allah Ta'ala juga menilainya sebagai orang soleh. Dan itu wafat. Wafatnya pas di ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah, impian banyak orang itu Al-Fatihah surat terbaik. Dan ihdinas siratal mustaqim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu doa yang paling baik dari semua doa. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kematian itu nggak ada manusia bisa merencanakan seperti itu. Kau mungkin saya nanti mati pas ihdinas siratal mustaqim, nggak ada orang kayak gitu. Allah takdirkan kayak gitu sebagai ibrah dan tanda bahwa saya insya Allah mudah-mudahan orang ini
husnul khotimah, dan semoga Allah mencatatnya sebagai husnul khotimah rahimahullah. Kita nggak kenal, Anda nggak kenal siapa orangnya, tapi ada nggak di antara muslim yang ngelihat orang mati wafat dengan cara seperti ini? Ada nggak di antara kita yang mengatakan dia orang jelek? Nggak. Kita husnudzon, dia pasti orang baik ini. Orang baik itu Allah kasih tanda-tanda, jemaah. Orang baik itu Allah kasih tanda-tanda. Entah dengan kematiannya, entah dengan peristiwa yang terjadi padanya, Allah kasih tanda-tanda. Dan Allah akan kasih tanda-tanda itu di hati manusia pada umumnya. Ini orang baik. Dan begitu juga orang jahat, Allah kasih tanda-tanda juga. Makanya ada yang namanya su'ul khatimah. Apalagi su'ul khatimahnya dalam keadaan mendadak, na'udzubillah min dzalik. Lagi maksiat, mati. Ada seorang kakek tua, usia udah 60 sekian bahkan 70, mati dalam keadaan berzina. Langsung kena serangan jantung ketika dia sedang berzina sama pelacur, na'udzubillah min dzalik. Karena enggak sanggup dengan gerakan dan jantungnya enggak sanggup, mati dalam keadaan zina. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu tidak menjadi ibrah agar kita itu zuhud dan tidak mengejar dunia? Karena ini orang-orang mengejar dunia pun banyak dari mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada orang mati dalam keadaan dengan banyaknya kemilau harta yang ada di tubuhnya. Namun mati dalam keadaan itu, ini tuh nggak bisa menghalangi kematian. Segala cincin emas nggak bisa menghalangi kematian. Segala foya yang telah dia lakukan nggak bisa menghindarkan dia dari malaikatul maut. Segala benteng, walau fi burujim musayyadah, walaupun ada di kastil-kastil yang betul-betul terjaga, kematian bisa aja datang dengan mudah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, hal-hal seperti ini harus membuat kita mendapatkan ibrah darinya.